Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irodatul Bahriyah dari cabang Bangkalan. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya akan membahas materi 4 yang dibawakan oleh Ganda Nandan Herlambang, pengurus besar HMI, tentang judul yaitu Gerakan HMI Menjawab Tantangan Zaman. Jadi yang akan saya bahas ini terkait gerakan apa yang akan dilakukan oleh kader-kader HMI ini dalam menjawab tantangan zaman. Adapun dari perkembangan perubahan zaman itu ada atau yang biasa dengan disebut sebagai kondisi global, ya. Itu pertama ada perubahan yang sangat cepat. Nah, kemudian yang kedua ada kompleksivitas di segala sektor. Kemudian kondisi global yang ketiga adalah disparitas. Apa itu disparitas? Yaitu sosial ekonomi yang semakin melebar. Kemudian yang keempat adalah alergitas, yaitu kesuksesan pemuda berada di ambang ketidakpastian. Nah, lalu di manakah posisi HMI kalau sudah seperti ini? Dengan seiring berkembangnya revolusi yang terjadi seiring dengan zaman. Lalu bagaimana? Di mana posisi HMI? Negara, perantara, atau masyarakat? Negara, perantara, masyarakat. Maka jawabannya adalah HMI berada di tengah-tengah negara dan masyarakat. Posisi HMI ini sebenarnya tidak kemana-mana, tetapi HMI itu yang harusnya di mana? Seperti itu. Artinya apa? Mengkondisionalkan diri, artinya sadar akan perannya. Di mana dia harus berperan. Jika situasinya memacu untuk memihak negara, maka HMI bisa berperan pada negara. Jika situasi memacu pada masyarakat, maka HMI juga bisa berada di masyarakat. Seperti itu. Kemudian dari tantangan-tantangan yang ada, ini saya ada beberapa tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Yaitu yang pertama, terlibat formasi dan siklusi elit nasional. Nah, kemudian tantangan yang kedua adalah inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemudian tantangan yang ketiga adalah pengembangan sumber daya alam. Kemudian tantangan yang keempat adalah kewirausahaan. Lalu bagaimanakah HMI menanggulangi tantangan ini atau menghadapi tantangan ini? Sebenarnya saya membantah dari penjelasan pemateri yang mengatakan ini adalah sebuah tantangan. Maka saya jawab sebagai kader HMI, saya menjawab dengan tegas, ini sebenarnya bukanlah tantangan lagi, tetapi sudah menjadi persoalan yang mana hal ini sudah terjadi dan yang dibutuhkan bukan bagaimana akan menghadapi tantangan tersebut, bukan, tetapi bagaimana HMI ini memberi solusi terkait persoalan-persoalan tersebut. Nah, kemudian artinya di sini HMI bukan lagi siap siaga. Sebenarnya persoalan-persoalan itu sudah ada sejak dahulu. Yang harus dilakukan bagaimana? Itu bagaimana HMI itu bisa membawa sebuah perubahan dan menjadi pemecah dari dari persoalan-persoalan tersebut dan menemukan solusinya. Artinya arah baru HMI menjadi tanggung jawabnya, seperti itu. Artinya
dalam hal apa HMI menjawab persoalan-persoalan tersebut? Yaitu pertama, maka jawabannya adalah HMI cabang harus andil dalam mengatasi persoalan tersebut. Artinya apa? Peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian dari misalnya terjadi suatu tindak ketidakadilan seperti pada masyarakat sederhana yang jauh dari kata kemodernan, yang membutuhkan banyak fasilitas pendidikan, yang minim akan perekonomian. Nah, itu maka kita sebagai generasi muda sekaligus kader HMI, maka caranya untuk menyadarkan pemerintah terhadap persoalan-persoalan yang terjadi sekarang yang disebut ancaman oleh pemateri itu, maka kita sekarang kan sudah zamannya media sosial. Apa-apa yang viral kita orasi dengan di lapangan akan kalah dengan orasi yang diviralkan melalui sosial media. Jadi mari kita gunakan kecanggihan teknologi ini untuk menyuarakan rakyat yang masih belum merasakan keadilan yang merata atau belum merasakan kesejahteraan dari pemerintah. Maka viralkan saja kasusnya dari wilayah mana dan desa apa yang masih ketertinggalan teknologi dan infrastruktur seperti itu. Nah, maka gerakan-gerakan HMI ini yang akan menjawab tantangan zaman yang akan menjawab tantangan-tantangan zaman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.